Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih, masuk ke bagian kedua dari The Storyteller Secret. Fokusnya, para pencerita yang mendidik. Betul, ini penting banget kan? Ya, penting buat siapa aja ya. Kan kita semua pasti pernah perlu jelasin sesuatu, ngajar, atau ya sekedar bikin orang paham lah. Nah, buku ini tuh kayak ngasih contekan gitu. Rahasia para jagoan komunikasi, bikin info rumit jadi asik dan gampang nempel di otak. Jadi misinya kita bongkar teknik mereka ya, biar bisa kita pakai juga. Sip, mari kita bedah. Oke, jadi ini bukan cuma soal ngasih fakta gitu aja ya, tapi gimana caranya fakta itu jadi hidup, jadi bermakna, dan ya itu tadi, beneran diingat sama orang. Bener banget. Kita mulai dari yang paling dasar kali ya, fondasi emosinya. Oke, siap. Rahasia pertama nih, dan ini agak bikin kaget sih sebenarnya, soal keseimbangan. Keseimbangan gimana tuh? Ambil contoh Bryan Stevenson, pengacara hak sipil itu. Pernah nonton pidato TED-nya kan? Nah, kalau dianalisis, komposisinya tuh unik banget. Oh ya, gimana? Gini, sekitar 65% isinya tuh cerita. Bener-bener cerita yang nyentuh emosi. Atau patos lah istilahnya. Terus cuma 25% isinya logika atau data, si logos itu. Wah, 65% cerita. Banyak banget ya? Iya, sisanya 10% baru buat bangun kredibilitas etos. Kebayang nggak? 65% cerita buat mendidik. Agak lawan arus kan dari yang biasa kita pikirin. Banget. Biasanya kan kita mikir kalau mau ngajar ya banyakin fakta, data. Tapi ini justru kebalikannya. Nah, itu dia. Dan justru di situ kuncinya. Stevenson sendiri bilang, data sama analisis itu ya penting, jelas. Tapi kita butuh cerita, butuh narasi, biar orang mau dengerin, mau peduli gitu loh. Jadi biar orang tergerak dulu gitu ya, hatinya. Persis, biar mau ikut dalam perjalanan memahami isu yang rumit, koneksi emosi dari cerita itu kayak pemanasan buat otak. Jadi lebih gampang nerima logika sama data nanti. Oh, gitu ya. Jadi emosi dulu, baru logika nyusul. Tanpa pemanasan emosi itu, data ya cuma angka dingin aja, gampang lewat. Jadi buat ngajar efektif, sentuh dulu hatinya. Baru deh pikirannya bakal lebih kebuka. Oke. Jadi emosi itu kayak kunci pembukanya ya. Menarik. Nah, kalau hati udah kebuka, perhatian udah dapat. Terus gimana? Ada teknik lain kan? Kayaknya ada yang agak aneh. Hahaha, bisa dibilang gitu. Ini kita ngomongin contohnya Bill Gates nih. Oh iya, yang dia minum air hasil olahan kotoran manusia itu kan? Atau yang dia lepas nyamuk pas presentasi malaria? Nah, itu dia. Kedengerannya emang agak gila ya. Iya, ekstrim banget sih. Nggak kebayang deh niru minum air begituan. Tapi tujuannya dia gitu. Cuma cari sensasi. Bukan cuma sensasi. Ada teorinya nih, namanya Expectancy Violations Theory. Teori pelanggaran ekspektasi. Pelanggaran ekspektasi? Maksudnya? Gini, otak kita itu kan cenderung nyaring info ya. Hal-hal yang biasa, rutin, udah ketebak, itu seringnya diabaikan aja. Nah, Gates sengaja bikin sesuatu yang di luar dugaan audiens. Sesuatu yang nggak biasa ada di presentasi gitu. Betul. Tindakan aneh dia itu kayak nyestrum otak kita. Bikin kita langsung mikir, loh ini ngapain dia? Terus jadi fokus penuh. Oh, jadi kejutan itu buat ngebangunin audiens gitu ya? Biar merhatiin banget pesannya. Tepat, kayak jangkar memori gitu. Jadi pesannya lebih nempel. Ya tentu nggak harus ekstrim Gates juga sih. Iya juga sih. Intinya, kita mikir aja, gimana ya cara nyajiin info ini biar beda, biar segar, nggak ketebak, mungkin pakai properti aneh kayak gembok rusak pas ngomongin keamanan siber. Atau demo produk yang bikin wah, kayak drone terbang di dalam ruangan. Jadi kejutan kecil gitu ya buat mecah kebosanan dan bikin pesannya nyantol. Oke, masuk akal. Pokoknya bikin audiens nggak ngantuk lah. Oke, jadi kita udah punya nih, sentuh emosi, kasih kejutan biar fokus. Tapi gimana kalau materinya emang susah banget dijelasin, yang abstrak atau teknis gitu? Nah, ini senjata berikutnya dari para pencerita hebat. Menyederhanakan kerumitan. Dua cara utamanya, pakai analogi sama detail spesifik. Analogi ya, kayak contohnya Dr. Ed Hallowell, pakar ADHD itu. Iya, benar banget. Dia kan nggak cuma ngasih daftar gejala klinis yang ya ampun kering banget. Dia pakai analogi yang kuat. Aku inget, dia bilang otak ADHD itu kayak mesin Ferrari tapi remnya sepeda. Atau
Nyuruh orang ADHD usaha lebih keras itu kayak nyuruh orang rabun jauh buat melotot lebih kenceng. Itu langsung bikin ngeh gitu kan? Nah, itu dia. Analogi itu kayak jembatan. Dia nyambungin konsep baru yang abstrak, kayak ADHD, ke sesuatu yang udah kita kenal kayak mobil atau penglihatan. Jadi lebih gampang kebayang ya? Iya, pemahamannya jadi lebih intuitif, lebih cepat nyampe. Analogi bikin yang tadinya susah dibayangin, jadi oh gitu toh rasanya. Oke, analogi itu jembatan, terus tadi disebut detail spesifik. Itu gimana perannya buat mendidik? Mungkin contohnya dari Sarah Blakely, pendiri Spanx. Tepat sekali. Sarah Blakely ini ceritanya bagus banget. Dia nggak cuma bilang, aku punya ide produk bagus loh. Nggak gitu. Terus gimana? Dia ngasih gambaran yang detail banget. Dia cerita soal celana putihnya yang harganya $98 yang nggak bisa dia pakai 8 bulan gara-gara garis celana dalam kelihatan. Terus, dia cerita soal gunting merah yang dia pakai buat motong stockingnya malam-malam. Oh, detail-detail kecil gitu ya? Sampai warna gunting segala. Iya, sampai ransel merah yang selalu dia bawa pas mau ketemu buyer dari Neiman Marcus buat nunjukin sampelnya. Detail-detail kayak gitu tuh. Kenapa detail kecil gitu jadi efektif buat mendidik ya? Karena gini, detail spesifik itu bikin cerita jadi nyata, jadi hidup. Bikin kita, pendengarnya, kayak ikut masuk ke pengalamannya dia. Jadi lebih relate gitu. Betul. Dalam kasus Blakely, detail itu nggak cuma bikin cerita seru, tapi secara efektif ngajarin kita tentang masalah apa sih yang mau dipecahin sama produknya. Kita jadi paham kenapa Spanx itu dibutuhin. Bukan cuma tahu apa itu Spanx. Detail ngasih tekstur, ngasih rasa ke cerita. Oke. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda semua, para pencerita yang jago ngajar, ini ternyata punya semacam resep rahasia ya. Mereka pakai emosi lewat cerita buat ngebuka hati dan pikiran. Terus pakai kejutan buat narik dan nahan perhatian. Dan mereka pakai analogi plus detail spesifik buat nederhanain yang rumit dan bikin pesannya kerasa nyata. Betul. Mereka nggak cuma ngasih info, tapi ngerancang pengalaman belajar yang berkesan. Jadi intinya bukan cuma apa yang Anda sampaikan, tapi gimana cara menyampaikannya, cara membingkainya ya. Persis. Data, fakta, itu penting. Tapi tanpa bingkai cerita yang pas, yang ada emosinya, ada kejutannya, ada penyederhanaannya, seringkali ya, lewat aja gitu. Susah dicerna, gampang lupa. Cerita itu yang ngasih jiwa ke data. Nah, sebagai penutup nih buat pembahasan kita kali ini. Coba deh Anda renungkan sebentar. Dalam komunikasi Anda sehari-hari, mungkin pas rapat, atau pas jelasin sesuatu ke tim, atau bahkan pas ngobrol biasa aja. Gimana caranya Anda bisa selipin satu aja dari teknik ini? Mungkin sedikit sentuhan emosi, atau elemen kejutan kecil, atau analogi yang pas. Biar pesan Anda nggak cuma didengar, tapi benar-benar dipahami dan ya itu tadi, nyantol di kepala orang lain. Iya, dicoba aja satu dulu, nggak perlu langsung semuanya. Satu teknik kecil bisa bikin perbedaan besar loh.